Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idin qiyamatan li'ibadihi as-salihin wa ja'ala fi qulubil muslimin bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'i ila tilka qiyafatin jami'il 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli 'abdin ila ta'atillahi mujahidin. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa ati'un. Kama qala ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri, hamba Allah yang dimuliakan dan hadirin wal hadirat yang terhormat. Seiring terbenamnya sang mentari pada akhir Ramadan kemarin, berkumandanglah gemuruh takbir, tahlil dan tahlil dari segala penjuru dunia, memperhana ke angkasa raya memuji Allah yang Maha Besar, Maha Agung dan Maha Mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah kalimat-kalimat suci sebagai rukun awal khutbah yang baru saya bacakan tadi. Kalimat itu kita bacakan bertalu-talu, kita dengungkan dan kita kumandangkan dengan suara yang keras dan nyaring. Disyariatkan oleh agama kita sebagai sunnah untuk mengucapkannya dengan penuh kesadaran dan khusyuk agar didengar lebih merata oleh seluruh makhluk Allah yang mempunyai kebenaran, khususnya umat manusia yang mempunyai akal dengan tujuan membesarkan dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun perintah Allah itu kita lakukan agar lebih besar terhujam dan berakar dalam hati sanubari kita, sehingga menimbulkan pengertian dan kesadaran. Namun yang pasti bahwa ucapan takbir dan tahmid itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita di dunia dan terutama di akhirat nanti. Hanya makhluk hewanlah yang tidak memperdulikan kalimat dan himbauan suci itu, karena memang hewan tidak mempunyai akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar, Maha Agung dan Maha Mulia. Lain dari Allah semuanya kecil. Bayangkan dan renungkanlah luasnya alam nyata ini, mulai dari bumi, matahari, bulan, bintang dan planet-planet dengan seluruh isinya. Semuanya itu Allah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memelihara,
Allah lah yang mempertumbuhkan dan memperkembangkannya. Di balik alam nyata ini ada lagi alam gaib yang jauh lebih luas dan pasti lebih modern. Itulah alam jin, alam malaikat, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Lauhul Mahfuz, surga, arsy dan neraka, serta alam akhirat keseluruhannya. Kesemuanya itu juga Allah yang menciptakan dan mengatur. Jika kalimat Allah Akbar ini benar-benar telah meresapi kehidupan kita, telah meresapi pemikiran kita, telah terbawa dalam penghayatan dan pengamalan kita, akan sempurnalah derajat kemanusiaan kita. Pasti hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah yang kita mau satukan dalam hidup ini. Dimanapun dan dalam situasi apapun juga, sudah pasti kita tidak akan mempersekutukan langsung atau tidak langsung. Apabila kepatuhan dan ketaatan kita kepada selain Allah lebih kita utamakan daripada kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, maka pada saat itu kita sudah termasuk orang yang syirik kepada Allah. Menurut Dr. Insinyur Imaduddin, seorang teknisi yang sangat menekuni ajaran Islam itu, dalam bukunya Kuliah Tauhid, lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan lebih kurang 10 kali sehari semalam itu, ternyata menurut beliau tidak cukup jika hanya diartikan tiada Tuhan selain Allah. Ilah dalam kalimat itu tidak hanya kita artikan Tuhan. Beliau memperluas lagi pengertiannya dengan ilah berarti sesuatu yang penting dan lebih dipentingkan. Dengan demikian ucapan la ilaha illallah berarti tiada yang lebih dipentingkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya apabila kita masih mementingkan pekerjaan kita di kantor misalnya daripada mendatangi tempat sholat, maka pada hakikatnya kita telah menjadikan kantor itu menjadi Tuhan kita pada ketika itu. Karena kita telah lebih mementingkan pekerjaan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pedagang jika masih mementingkan dagangannya daripada melaksanakan sholat, maka ketika itu pedagang tadi telah menjadikan dagangannya sebagai Tuhannya. Apakah profesi kita dari mulai buruh kasar sampai pegawai tinggi hendaknya jangan sampai mengalahkan kepatuhan, ketaatan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada manusia-manusia siapapun juga, baik manusia biasa maupun kepada orang yang kebetulan dititipi amanat Allah untuk memegang suatu kekuasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Id yang mulia, kalau kita telah mengikrarkan semua kalimat-kalimat suci itu, maka janganlah kita sampai hidup bersenang-senang saja di dunia ini tanpa mempedulikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadat dan mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan tanpa mau berjihad di jalan Allah, bahkan mungkin tanpa mau ingat kepada Allah sama sekali, karena mungkin sedang tenggelam ke dalam kemewahan maupun ke lembah kemaksiatan dan kemungkaran. Ibadah puasa merupakan peluang yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan muttaqin sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah 183. Memang takwa adalah menjadi tujuan hidup manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan telah kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, saling kenal mengenal di antara kamu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah ialah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Sidang Id rahimahullah. Demikian penting fungsi dan peranan takwa dalam kehidupan umat manusia, karena menjadi standarisasi martabat dan harkat seorang hamba. Bahkan secara pribadi, takwa menjadi senjata paling ampuh dalam menghadapi segala macam problem. Firman Allah SWT, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kepadanya selalu diberi jalan keluar dalam segala kesulitan dan diberi rezeki dengan tidak diduga-duga. Quran surah At-Talaq ayat 2. Hadirin sidang yang dirahmati Allah, arti takwa ternyata lebih penting lagi apabila kita dapat menghayati apa yang pernah disampaikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada suatu ketika beliau menziarahi kuburan. Antara lain beliau mengucapkan, "Sejahtera atas kamu wahai penghuni kampung yang kita huni. Rumah-rumah yang Anda tinggalkan di dunia sudah didiami orang lain. Harta benda yang Anda tinggalkan sudah dibagi-bagi habis oleh ahli waris. Suami istri yang Anda tinggalkan sudah dinikahi orang lain. Inilah kabar dari kami yang masih hidup di atas bumi. Bagaimana kabar Anda di yang lahat selama ini? Sungguh sayang, andai kata tulang belulang mereka dapat berbicara, tentu mereka berpesan untuk kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Carilah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa menjadi tujuan akhir sila ketuhanan yang Maha Esa. Takwa juga menjadi salah satu tujuan akhir pendidikan nasional. Pada akhirnya takwa ditetapkan sebagai syarat mutlak bagi pejabat negara. Takwa sangat mahal harganya dan sulit mencapai. Tidak sembarang orang dapat menyamparnya, apalagi menyematkannya buat orang lain. Jika seseorang bisa menyematkan tanda jasa kepada orang lain karena loyalitasnya dalam tugas dan karya, namun takwa hanya Allah lah yang berhak menganugerahkannya, karena manusia belum pernah mengadakan ujian takwa. Yang menjadi problem sekarang adalah terjadinya inflasi tentang pengertian takwa, terutama bagi yang tidak mampu memeliharanya karena takwanya anugerah manusia. Hendaknya menjadi perhatian kita semua, terutama sebagai orang tua yang menjadi penanggung jawab masa depan anak. Bentuk pendidikan yang bagaimanakah dan di manakah kita dapat menempa diri mereka agar berhasil menjadi insan-insan takwa? Jika menginginkan anaknya jadi dokter, jadilah dokter yang bertakwa. Ingin jadi insinyur, jadilah insinyur yang takwa. Direktur, jadilah direktur yang takwa. Pedagang, jadilah pedagang yang takwa. Bahkan buruh apapun juga profesi kita, jadilah insan yang takwa. Perlu menjadi perhatian kita semua bahwa takwa hanya bisa dicapai apabila didasari oleh pendidikan agama. Sedangkan pendidikan umum bersifat menopang dan fungsinya untuk lebih menghayati keagungan dan kebesaran Allah SWT, pencipta alam semesta dan ilmu pengetahuan. Mungkinkah kita pasrah begitu saja di sekolah yang pelajaran agamanya hanya sekian jam saja, tanpa penambahan di luar jam sekolah? Kitalah sebagai orang tua yang akan mempertanggungjawabkan keberhasilan anak kita di hadapan Allah nantinya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-waladu yuladu ala fitrah, maka wajib Nabi ayat sani al-nasrani." Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih dari noda dan dosa, maka kedua orang tuanya lah yang bakal menilainya apakah akan jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Di samping itu sumber harta juga menjadi pengaruh terhadap perkembangan anak di masa depannya, terutama tingkat takwanya. Abu Hanifah, salah seorang ulama besar, pernah berkata kepada ayahnya ketika beliau masih kanak-kanak, "Wahai ayah, dalam beberapa malam ini saya telah hafal 20 juz ayat Al-Quran.
Dengan nada penyesalan ayahnya menjawab, seandainya dulu saya tidak memakan buah jambu yang hanyut di sungai tanpa menik itu, tentu engkau malam ini sudah hafal 30 juz. Demikianlah tingkat ketakwaan ayah Abu Hanifah. Dia telah merasa bersalah walau hanya memakan barang yang sebenarnya tidak diketahui siapa pemiliknya. Itu sehingga berpengaruh terhadap kecerdasan anaknya dan ketahuannya. Hanya sebuah jambu yang hanyut hampir ketemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keberhasilan pembangunan negara dan bangsa kita sedang giat kita kerjakan dewasa ini, antara lain juga ditentukan oleh seberapa jauh ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak dapat diukur hanya dengan megahnya gedung-gedung yang menjulang tinggi dan meningkatnya income per kapita, tetapi ketaatan dan kepatuhan serta ketakwaan kita seluruh warga masyarakatlah yang akan turut mewarnai keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Sedangkan terjadinya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kemaksiatan, kemungkaran dan kekacauan yang timbul di mana-mana merupakan gejala akibat ketidakpatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, Gharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya telah kejahatan kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Andai kata beberapa bentuk kemaksiatan, kemungkaran yang saat ini sedang merajalela seperti judi dengan segala bantuan dan manifestasinya, minuman keras, WTS dan lain-lain sebagainya masih terlokalisir dengan rapi, maka pada gilirannya tantangan yang segera kita hadapi adalah kemaksiatan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakamanan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Pada akhirnya bala dan murka Allah lah yang lambat laun akan kita hadapi. Na'udzubillahi min dzalik. Cukuplah sejarah menjadi pelajaran bagi kita. Marilah kita menoleh jauh ke belakang akan hancurnya umat kerajaan semuanya pada tahun 120 sebelum Masehi. Mereka giat sekali membangun hingga berhasil membangun sebuah proyek raksasa menurut beliau itu, yaitu sebuah bendungan yang diberi nama Sabtu Ma'arif. Akan tetapi akhirnya seluruh kerajaan hancur binasa setelah mereka gemar mengerjakan bermacam-macam kemaksiatan. Sabtu Ma'arif menjadi jebol, akibatnya seluruh negeri tenggelam di telan banjir dahsyat. Musnahlah kerajaan Sabaria untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang rahimahullah, dalam suasana merayakan Idul Fitri ini, marilah kita resapi dan hayati makna yang terkandung di dalamnya sembari kita memandang jauh ke depan akan nasib umat Islam pada masa mendatang. Menurut perkiraan kita, beberapa ideologi besar dunia saat ini seperti Marxisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, dan yang sejenisnya sedang berusaha sekuat dana dan tenaga mereka untuk mempersempit bahkan memojokkan ruang gerak Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih di bidang ruang angkasa, ilmu kedokteran, dan media elektronika seperti televisi dan video tetap akan membawa dampak yang negatif terhadap kehidupan nilai moral agama. Sedangkan ketahanan rumah tangga Muslim sebagai basis keempat mencetak kader Muslim yang muttaqin sudah semakin memudar. Struktur dalam keluarga sudah semakin tidak menentu. Orang sudah lebih cenderung kepada kehidupan material dan keduniaan. Para ibu dan bapak makin tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak mereka dalam suasana kekeluargaan dan keagamaan. Mereka jarang berada di rumah, dan inilah yang merupakan titik awal penyebab timbulnya kenakalan remaja saat ini. Sementara itu, ukhuwah Islamiyah intern umat Islam sendiri masih memerlukan penanganan secara tuntas. Masyarakat masih kurang memahami masalah khilafiyah, sehingga masalah khilafiyah Korea menjadi penyebab timbulnya perpecahan di antara umat Islam sendiri. Dan ini adalah tanggung jawab para pendai dan para alim ulama, ustaz, agar dalam memberikan dakwah
dapat memilih metode yang paling sesuai dan tidak menimbulkan perbedaan. Istilah malam minggu, malam panjang sudah dijadikan senjata paling ampuh bagi remaja-remaja muslim untuk bisa keluar lepas dari intayan orang tua. Sementara orang tua pun tidak sadar diri merelakan anak gadisnya keluar sampai larut malam dengan laki-laki yang belum ada ikatan pernikahan. Kriteria agama mengharapkan bersunyi-sunyian pria dan wanita tanpa muhrim malah dianggap penghambat kemajuan zaman modern. Minuman keras, morfin dan yang sejenisnya sudah menjadi kebanggaan generasi muda kita yang tidak ada lintasan iman dari kota sampai ke desa. Meskipun pihak yang berwajib telah berusaha mengadakan pembasmian, namun secara sembunyi-sembunyi dia terus menjalar sampai ke pelosok desa. Maka khususnya minuman keras tidak ada yang lain kecuali menyetop pabrik yang memproduksikannya. Masyaallah muslimin sidang Id rahimakumullah. Melalui mimbar ini khusus bagi para orang tua, bila ada di antara anak-anak kita yang terlibat kasus seperti di atas, segeralah mereka dibimbing secara edukatif dengan perhatian yang sepenuhnya, meningkatkan pendidikan agama serta menjaga jangan sampai ada kesempatan anak didik kita tertarik pada kemungkaran seperti pada pakaian olahraga atau pakaian renang yang sangat menyalahi moral agama kita. Sebab pada hakikatnya tubuh wanita itu semuanya aurat kecuali muka, telapak tangan dan kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ibadah puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh merupakan ujian yang paling berat, lebih berat daripada perang melawan musuh. Andai kata puasa itu benar-benar dilakukan menurut yang semestinya, sabda Rasulullah SAW yang artinya kita baru saja kembali dari peperangan kecil, yakni perang Badar, dan kita akan memasuki peperangan yang lebih besar, yakni perang melawan hawa nafsu. Sekarang kita sudah kembali dari peperangan itu dengan meraih kemenangan yang besar, yaitu kembali suci bersih atau fitrah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah dari noda dan dosa. Oleh karenanya sungguh sayang apabila kesucian yang saat ini sudah kita miliki kita nodai lagi. Ibarat kain yang putih bersih dimasukkan ke dalam lumpur. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa iblis apabila tiba hari raya Idul Fitri, mereka berteriak-teriak merasa jengkel karena keberhasilan umat Islam selama sebulan menghapus dosa-dosanya. Padahal sebelum Ramadan mereka para iblis telah bersusah payah tanpa mengenal lelah menggoda manusia agar tetap menabung dosa. Dari Wahab bin Munabbah meriwayatkan, artinya sesungguhnya iblis berteriak dengan sangat marahnya bila tiba hari raya Idul Fitri seperti yang kita rayakan pada hari ini. Hingga anak buahnya pun bertanya, wahai junjungan kami, apa gerangan yang membuat Tuhan sangat marah hari ini? Dijawab oleh iblis, kalian semua harus tahu bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa umat manusia pada hari ini. Maka tugas kalian adalah kalian harus bisa merusak kesucian umat manusia yang sedang berhari raya ini dengan segala macam kelezatan dan kenikmatan, dengan memperturutkan hawa nafsu syahwat mereka dan menyibukkan dengan minum-minuman keras yang memabukkan dan segala macam kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang terhormat, begitulah usaha iblis yang senantiasa berusaha mengotori kesucian manusia. Mereka tidak rela melihat manusia tidak berdosa. Sebelum kita akhiri khutbah kita ini pada hari ini, marilah kita renungkan sejenak riwayat berikut ini sebagai pedoman apa yang harus kita perbuat seusainya kita melaksanakan sholat ini. Dalam suatu riwayat, selesai sholat Idul Fitri, Jibril pernah berdoa kepada Allah dan memohonkan kepada Nabi agar Nabi mengambilkannya. Ada 3 macam doa Jibril ketika itu. Pertama, ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini 1 Syawal, janganlah Engkau terima pahala ibadah puasa
selama sebulan. Ini bagi orang yang durhaka kepada ibu bapak. Menjadi perhatian kita. Yang kedua adalah, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau terima pahala ibadah puasa suami istri yang tidak saling maaf memaafkan, tidak saling meridhoi. Yang ketiga adalah, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau terima pahala seorang muslim yang berpuasa yang tidak saling maaf memaafkan antar sesamanya. Jelaslah dalam doa Jibril tersebut bahwa kendati pun seorang muslim telah berpuasa dengan segala kelemahan dan keletihan, menahan lapar dan dahaga, kemudian dia isi malamnya dengan kegiatan amal ibadah, sholat tarawih, sedekah, zakat fitrah dan lain-lain sebagainya, dengan harapan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Namun semua itu akan ditolak dan tidak berterima di sisi Allah SWT. Andai kata seorang anak tidak menjalin hubungan baik kepada ibu bapaknya atau durhaka. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Oleh karenanya kesempatan yang paling baik bagi seorang anak untuk langsung bersimpuh mohon ampun dan maaf kepada keduanya pada hari ini atau kapan saja. Maka berbahagialah bagi mereka yang masih mempunyai kedua orang tua dan sempat mengunjunginya untuk meminta maaf kepada keduanya. Sementara anak yatim dan piatu kepada siapa mereka minta maaf. Pada doanya yang kedua ditujukan buat suami istri yang tidak saling maaf-maafkan kesalahan masing-masing. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa di neraka banyak penghuninya perempuan? Maka Nabi menjawab, mereka para istri yang kurang menghargai jerih payah para suaminya. Maka sudah saatnya lah para istri segera minta maaf kepada para suami dan sebaliknya pula sebelum ke tempat mertua dan orang tua. Mari kita wujudkan halal bihalal, terutama kepada suami dan istri, antara orang tua dan anak, kepada jiran tetangga terdekat, selanjutnya kepada orang tua dan mertua yang juga beriman. Doa Jibril yang terakhir ditujukan buat kita semua agar antara sesama kita dan sesama muslim saling maaf-memaafkan. Kalau tidak, maka amal ibadah kita selama Ramadan tidak sampai kepada Allah SWT. Mari kita bina hubungan baik kepada Allah secara vertikal dan hubungan baik kepada semua manusia secara horizontal. Mudah-mudahan apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran dapat diwujudkan. Duribat alaihim illa tu'ayna masukibu illa bihaqqin min Allah wa haqqin min nas. Akan ditimpakan suatu kehinaan kepada manusia di mana saja berada, kecuali mereka itu menjalin hubungan baik secara vertikal kepada Allah dan hubungan baik secara horizontal terhadap manusia. Demikianlah khutbah singkat ini yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan as-sami'il 'alim. Aqulu wa la astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.